Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan renungan dari firman Tuhan dari Mazmur 89 ayat 39 sampai 53. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikkan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya, dan taktanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Berapa lama lagi ya Tuhan, engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah celah hambamu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan pengajaran dari firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita perhatikan dari ayat 39 sampai 53 ini, ada satu kondisi yang paradoks. Di satu sisi, pemazmur menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, yang mempertanyakan kondisinya saat ini karena ditolak dan perjanjian dibatalkan, lalu segala tembok kotanya runtuh, apa yang dimiliki dirampok, dan musuh-musuhnya bersukacita. Itu kondisi yang pertama yang dialami pemazmur. Mengeluh kepada Tuhan mengapa begitu menyedihkan, mengerikan, dan menakutkan. Apakah ini karena keberdosaan Daud, keluarganya, ataukah karena memang Tuhan sedang melatih Daud dan keluarganya untuk tetap setia kepada Tuhan? Ini tidak mudah kita mengerti dalam konteks Daud, tetapi kalau dalam konteks kekinian kita bisa saja seperti itu kalau menghadapi kesulitan, kesusahan, dibuang, dibatalkan perjanjian, ada sesuatu yang runtuh dalam kehidupan, bahkan musuh-musuh yang membenci bersukacita, dan seterusnya. Namun kalau kita baca di ayat 47 sampai dengan ayat 52, kita mendapati satu kondisi yang berbeda lagi, di mana Daud, pemazmur, tidak hanya mengeluh atau mempertanyakan kondisinya yang sedang dialami, tetapi sedang memberikan suatu kenyataan yang berbeda. Nah, pada bagian ini, sebaliknya Daud justru mempertanyakan Tuhan mengenai keseluruhan umat manusia, bahwa pada akhirnya setiap orang akan meninggal. Tidak mungkin ada yang tidak meninggal. Ini menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Sekalipun memang seolah-olah Tuhan tidak lagi memelihara, menopang, menjaga ciptaannya, bahkan umatnya, Daud menyampaikan itu kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi situasi seperti itu dihadapi, dialami bagi setiap orang,
bagi orang-orang percaya, dan dia mempertanyakan kasih setia Tuhan. Bukankah Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya, membiarkan umatnya untuk tetap memelihara menjaga? Andaikan pun umatnya berdosa, Tuhan menghajar untuk mengembalikan kembali umatnya supaya mengalami pertobatan. Andaikan pun musuh-musuh diperkenan atau diizinkan untuk menjadi alat penghukuman bagi umatnya yang berbuat dosa, namun tidak bisa dipungkiri daya tahan dan ketahanan iman, ketahanan baik secara mental itu tidak bisa begitu mudah untuk bertahan menghadapi kesusahan, kesulitan, bahkan sampai kepada kematian. Jadi satu sisi mengeluh karena menyadari keberdosaan, ketidaktaatan, dan ketidaksetiaan kepada Tuhan, sehingga terjadi penghukuman dari pihak Tuhan. Tetapi di pihak lain, pemazmur meminta supaya kiranya Tuhan mengulurkan tangannya, menghadirkan hidup, dan menunjukkan kasih setianya atas apa yang sudah dijanjikannya kepada hamba-hambanya. Namun yang tak terduga dari tesis dan antitesis yang diungkapkan pemazmur adalah satu ayat yang tidak terpikirkan oleh kita kalau kita mungkin dalam kondisi seperti yang dialami Daud dan keluarganya atau pemazmur pada konteks waktu itu, yaitu di ayat 53. Satu ayat yang membuat kita heran dan kita juga bisa katakan ini kalau bukan anugerah Tuhan tidak mungkin ada ungkapan seperti itu. Apa yang dikatakan di ayat 53 dari Mazmur 89 ini? Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Bayangkan saudara, ketika situasi dan kondisi di mana saudara seolah-olah atau memang sedang berada dalam penghukuman, disingkirkan dan mengalami kesulitan, kesengsaraan, dan di pihak lain melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menyatakan penghukuman dan meminta belas kasihan Tuhan, dalam dua situasi yang tidak membuat ketenangan, kenyamanan, dan damai, justru di saat itu pemazmur mengungkapkan suatu pembelajaran untuk kita memuji Tuhan. Menyatakan bahwa Tuhan berdaulat sepenuhnya atas siapapun dan dalam situasi apapun. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menandingi atau menggantikan keadilan, kesucian, dan kebaikan Tuhan. Di pihak lain tidak ada siapapun yang dapat menunjukkan penghukuman, pembiaran, sampai kesengsaraan terjadi kalau bukan Tuhan. Di sini pemazmur belajar mengenal Tuhan, tidak hanya menyaksikan Tuhan yang baik dan yang mulia, tetapi juga menyaksikan Tuhan yang adil dan yang suci. Itu sebabnya penutup dari Mazmur ini menggambarkan suatu paradoks pengenalan akan Tuhan yang menyatakan kehendaknya. Kiranya kita juga bisa merefleksikannya dalam konteks kekinian ketika kita sedang berada dalam situasi pada Mazmur 89 ayat 39 sampai 46 dan kondisi di ayat 47 sampai 52 dengan mengatakan setulus hati dan sejujurnya bahwa Tuhan patutlah dipuji untuk selama-lamanya. Dan diakhiri dengan kata amin. Ya amin, artinya ya pasti. Tuhan patut dipuji dalam situasi kondisi apapun yang kita alami. Dalam hal yang tidak menyenangkan pun atau membuat kita kecewa atau putus asa sekalipun, Tuhan patutlah dipuji, dipuja untuk selama-lamanya. Kiranya ini jadi pembelajaran bagi saya dan saudara untuk terus bersandar bergantung kepada Tuhan yang hidup dan pengenalan kita akan Tuhan semakin mendalam. Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Amin.